Salam saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam damai sejahtera yang selalu melingkupi seluruh kehidupan kita. Kembali lagi bersama saya. Sebelum kita membaca renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kehidupan yang indah yang selalu Kau sediakan bagi kami. Tuhan, sebentar kami akan membaca renungan firman-Mu. Jadikanlah firman-Mu itu Bapa, pedoman dan pelita di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami telah berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Ayat renungan kita diambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18. Beginilah firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Judul tema renungan kita ialah kuasa pengucapan syukur. Suatu hari seseorang diperlihatkan Tuhan suatu kesibukan yang terjadi di sorga. Dia melihat banyak kamar-kamar seperti di suatu kantor yang sibuk sekali dengan malaikat-malaikat yang bekerja. Dan dia bertanya kepada malaikat, "Sedang apa kamar ini sibuk sekali?" Dan malaikat menerangkan bahwa ini adalah malaikat-malaikat yang sibuk sekali menyortir setiap doa yang dinaikkan oleh anak-anak Tuhan di dunia. Kemudian orang ini bertanya kembali, "Lalu apa yang sedang dilakukan di kamar yang lain itu?" Malaikat kembali menjawab, "Mereka sedang sibuk membawa mujizat-mujizat ke dunia." Lalu orang ini tiba-tiba melihat ada sebuah kamar yang tampak tenang sekali dan terlihat hanya ada malaikat di dalamnya. Tidak banyak kegiatan di sana. Orang ini kemudian bertanya kepada malaikat yang duduk di belakang meja, "Mengapa engkau sendirian saja dan tidak terlalu banyak yang engkau lakukan?" Dan malaikat itu menjawab, "Di sini tugas saya adalah mendata setiap ucapan syukur yang dinaikkan oleh anak-anak Tuhan. Sejauh ini saya baru mengumpulkan satu ucapan syukur saja." Betapa menyedihkan jikalau cerita ini benar-benar terjadi di sorga. Dan mungkin cerita ini diceritakan karena Tuhan ingin menyampaikan sesuatu bagi kita anak-anaknya, bahwa betapa banyak yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kita, dan Ia sangat menanti ucapan syukur terima kasih dari anak-anaknya dinaikkan baginya. Mengucap syukur bukan saja kita berikan di saat kita menerima kebaikan, berkat, kesembuhan, atau apapun yang positif dari Tuhan, tetapi juga di saat kita mengalami saat-saat yang tidak baik, entah itu penderitaan, kesakitan, ataupun yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Kita mengucap syukur bukan atas apa yang kita alami, tetapi atas apa yang Tuhan sanggup lakukan, atas apa yang kita alami tersebut. Yesus mengucap syukur kepada Bapanya karena Ia percaya kepada Bapanya yang sanggup memberkati roti dan ikan tersebut. Apa yang terjadi? Mujizat terjadi sewaktu Yesus mengucap syukur atas 7 roti dan ikan-ikan. Roti dan ikan-ikan tersebut berlipat ganda dan mencukupi 4.000 laki-laki, tidak termasuk wanita dan anak-anak, bahkan menyisakan 7 bakul. Tidak hanya mujizat pelipat gandaan yang terjadi akibat pengucapan syukur, namun lebih dari itu, mujizat menghidupkan kembali orang yang telah mati 4 hari pun terjadi. Ada kuasa yang luar biasa dari pengucapan syukur. Tuhan merindukan ucapan syukur dan pujian penyembahan yang memang menjadi haknya. Tuhan layak ditinggikan dan dimuliakan. Itu sebabnya Yesus bertanya tentang 9 orang lainnya yang tidak kembali setelah disembuhkan untuk berterima kasih kepada Tuhan. Alkitab menyatakan bahwa sewaktu kita mengucap syukur dengan bahasa roh, kita mengucap syukur dengan sangat baik. Inilah saatnya kita semakin mengerti kuasa dari pengucapan syukur dan lebih memperbanyak, terutama lagi dengan menggunakan bahasa roh dalam pengucapan syukur kita. Mujizat telah Tuhan siapkan bagi kita. Buatlah malaikat di sorga sibuk untuk menampung ucapan-ucapan syukur kita yang akan kita naikkan bagi Tuhan.
Amin. Sekian renungan kita. Semoga renungan ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini agar channel ini dapat berkembang dan bisa menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Salam.